sahabat edukatif dimanapun Anda berada. Ibu berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Kali ini Ibu akan membahas tentang zat aditif. Kalau kita perhatikan ini dalam tayangan video ini, banyak ditemukan dalam lingkungan kita ya. Seperti mereka ini, mengambil makanan, memilih-milih makanan sesuai dengan selera, mulai dari warnanya, dari aromanya, dari kemasannya. Nah, kalau makanan diberi warna tentu akan lebih menarik. Demikian juga makanan yang memiliki aroma yang khas akan menimbulkan selera makan yang tinggi. Jika kita memilih makanan, pasti kita akan mudah tertarik karena rasanya yang enak, warna yang menarik, dan aroma yang menggugah selera. Agar memenuhi tujuan tersebut, pembuat makanan menambahkan zat-zat tertentu dan zat-zat tersebut disebut dengan zat aditif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan dari makanan tersebut. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin dalam makanan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Jadi zat aditif itu dibedakan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, tahukah kamu perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan? Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya, zat perwarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Sedangkan zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan kimia. Zat aditif alami pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya ya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Bukan cuma aneh rasanya, juga membahayakan kesehatan kita ya. Itu perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan. Ingin tahu lebih dalam mengenai zat aditif alami dan buatan dan jenis-jenis zat aditif? Yuk, perhatikan selanjutnya. Zat aditif yang pertama adalah pewarna. Kita lihat ini ada seseorang memanen buah stroberi yang begitu banyak. Buah stroberi ini bagi sebagian orang digunakan untuk pemberi warna pada makanan. Jadi pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna makanan atau minuman agar menarik. Secara alami, masyarakat dapat memperoleh warna hijau dari daun suci dan daun pandan atau warna merah dari buah stroberi ini. Dan pemanis. Pemanis merupakan juga zat aditif karena pemanis ini merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman.
Bahan pemanis ada 2 jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Jadi manis juga ada yang alamiah dan ada yang buatan. Kemudian zat aditif berikutnya yaitu pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dihambat atau dicegah, misalnya terjadinya fermentasi pada makanan dan minuman tersebut. Bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkih, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Ini adalah bumbu dapur dan masih banyak lagi penyedap alami yang lain. Pada makanan berkuah, kaldu dari daging dan tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap pada makanan. Selain penyedap alami, juga terdapat penyedap buatan yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyedap buatan umumnya digunakan pada makanan adalah petsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau disingkat dengan MSG atau mononatrium glutamat atau disingkat dengan MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Itu adalah jenis penyedap buatan. Zat aditif berikut yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Jadi pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Dengan penambahan zat pemberi aroma dapat menyebabkan makanan atau minuman yang kita makan memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Contohnya, kue yang diberikan aroma vanili akan lebih enak dinikmati, baru dari aroma saja sudah membuat kita tertarik. Zat pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, diantaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Berikut pengental. Zat aditif pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya patih, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Zat aditif pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur. Kalau kita perhatikan, kita selama ini, kalau saya ambil air 1 gelas, saya teteskan minyak kelapa 2 sendok, paling minyaknya akan mengapung di atas permukaan air. Namun setelah ditambahkan dengan zat pengemulsi seperti sabun, kemudian diaduk, keduanya dapat bercampur. Sabun adalah contoh dari zat pengemulsi. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin itu banyak digunakan dalam pembuatan
mayones, dan mentega. Jadi kesimpulannya, zat aditif itu adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat makanan, dan kualitas makanan. Contoh zat aditif seperti mempercantik tampilan makanan, tentu diberi warna. Nah, menguatkan rasa, berarti diberi aroma. Mengatur keasaman, berarti ditambah asam ataupun garam dan lain sebagainya. Memperpanjang umur penyimpanan produk dan lain-lain. Samping itu, penggunaan zat aditif buatan yang terlalu banyak juga bisa membahayakan bagi tubuh kita. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya.